Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Setelah tersangka utama kasus pengeroyokan David, Dendi Mario, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus penganiayaan terhadap David. Jumat sore lalu polisi juga telah merilis tersangka baru berinisial SL atau Sean Lucas. Sean diduga ikut terlibat menjadi provokator yang memanasi Dendi agar menganiaya putra Jonathan Latumahena yang diketahui pengurus GP Ansor Pusat. Sean juga diduga merekam aksi keji temannya itu hingga terlibat menyebarkan video kekerasan. Ketika dirilis di depan juru warta, Sean bahkan sempat menangis hingga akhirnya dibawa kembali ke jeruji besi. Sudah kami tetapkan, kami tingkatkan, kami alihkan statusnya dari saksi menjadi tersangka dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Polres sebagai tersangka. Selain Sean Lucas, polisi kabarnya juga akan menetapkan AGH, gadis berusia 15 tahun kekasih Dendi Mario yang diduga jadi provokator hingga menyulut kemarahan Dendi. AGH bahkan diduga terlibat untuk merencanakan pertemuan mantan kekasihnya itu dengan sang Arjuna barunya. AGH memancing David untuk keluar dari rumah temannya hingga akhirnya David keluar. Lalu anak yang masih berusia 17 tahun itu jadi bulan-bulanan tindakan sadis Dendi di komplek kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan hingga mengalami koma berhari-hari. Kami terus berupaya mendalami dan mengumpulkan fakta-fakta serta bukti-bukti lanjutan. Pokoknya saya ceritakan LBH rukunnya ini kita lebih fokus pokoknya ke kesembuhan David karena ini udah mau 5 hari kan. Berarti fokus utamanya sekarang itu penyembuhannya dulu ya Pak? Kami disampaikan oleh klien kami tidak ada niatan untuk itu dan memang ini murni atas pilihan yang dilakukan oleh saudara tersangka ini. Itu merupakan kewenangan penyidik ya. Jadi kita lakukan penyidik, ya kita menghormati dulu lah proses hukum ya. Semua kita serahkan kepada penyidik lah. Di Polri tentunya profesional dalam menjalankan tugas. Warganet bahkan sempat mencari siapa sebenarnya sosok perempuan yang masih duduk di bangku SMA ini. Seperti apa penampakan wajah AGH, hingga berasal dari keluarga mana. Hingga AGH juga diduga tega menari di atas luka sang mantan. Saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan yaitu saudari atau anak inisial AGH yang merupakan mantan pacar atau teman dekat korban yang saat ini menjadi teman dekat pelaku. Kejadian kekerasan terhadap anak ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Tersangka mengkonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Terjadi perdebatan, akhirnya terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak. Klien kami Agnes sudah memperingatkan sampai 2-3 kali. 2-3 kali, bahkan di mobil saat turun, dan dia juga sudah secara psikis. Anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu.
Selain menjadi pemicu pertengkaran Dendi dan David, AGH kabarnya juga terlibat merekam hingga bersuah foto di depan David yang sudah koma. AGH bahkan diduga ikut menyebar video kekerasan terhadap David hingga sempat dikecam ayah David. Belakangan akibat ulah keji dan sadismenya, pihak sekolah AGH kabarnya sudah memberi surat pemberhentian dari sekolahnya. Surat berisi sanksi terhadap AGH ini beredar luas di jagat maya tak lama setelah kekasihnya Dendi juga di drop out alias diberhentikan sebagai mahasiswa dari kampus yang menaunginya. Pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG ini ada di TKP. Tegakkan keadaan setegak-tegaknya, siapapun yang terlibat tolong. Karena aku rasa 20 tahun udah bukan anak kecil, kayaknya dia udah tahu deh mana benar, mana salah gitu. Jadi harusnya dia tahu yang dilakukan salah dan dia siap menanggung resikonya. Selain harus menanggung akibat akademik, AGH kabarnya kini dibayangi jeruji besi. Namun lantaran AGH masih di bawah umur, kemungkinan ia akan dipidana sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk tersangka S, karena diduga melakukan tindakan membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak, maka kami persangkakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, ini tentu kita mendukung segala upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Kami memastikan agar diberikan jaminan keselamatan dan juga pendampingan serta pemulihan baik kesehatan maupun psikologis terhadap anak korban. Selain para pelaku pengeroyokan yang harus menanggung akibat hukum, ayah Dendi juga akhirnya mengundurkan diri sebagai ASN kantor pajak usai Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot jabatannya sebagai Kabad DJB Kantor Pajak Jakarta Selatan. Saya sangat berharap masyarakat membantu kami untuk menjaga penegakan disiplin dan integritas dari Kementerian Keuangan. Kalau masyarakat melihat, mengenal, dan mengetahui, tolong sampaikan kepada kami mengenai mereka-mereka yang dipengerai tidak hanya memiliki gaya hidup yang hedonik, namun juga sumber-sumber kekayaannya dipertanyakan, akan menjadi salah satu langkah awal bagi kami untuk melakukan investigasi. Aku rasa sih Bu Sri Mulyani pasti udah mempertimbangkan hal ini ya, kenapa ini beliau juga memberikan sanksi tegas. Sejak kasus ini mencuat, setidaknya ada 3 menteri yang ikut bersuara lantang agar kasus ini diteruskan ke meja hijau. Selain Sri Mulyani, 2 menteri lainnya yang ikut mendukung kasus ini diusut tuntas adalah Menteri Agama Yakut Khalil Quomas hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud bahkan menyatakan tak ada restoratif justice untuk kasus pidana dan penganiayaan berat. Itu tadi akibat dari dampak satu pihak merembet ke mana-mana. Cuma aku salut sih Agnes sama ceweknya itu. Keren kamu bisa bikin semuanya gempa di usia 15 tahun. Geger kasus pengeroyokan juga tak kalah membuat Direktorat Perpajakan kewalahan meladeni hashtag warganet yang ogah membayar pajak jika perilaku pegawai pajak hedon dan gemar flexing. Direktur Pajak bahkan sempat mengecam tindakan putra Rafael Alun Sambora yang gemar mengumbar kemewahan hidup hingga berlaku kekerasan. Sebab sejak kasus tersebut mencuat, ada sekitar 45.000 pegawai pajak yang resah karena kepercayaan publik pada lembaga ini kian melemah. Sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan keluarganya yang dapat menggerus tingkat kepercayaan terhadap integritas institusi dan memberi stigma negatif terhadap seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak
yang berjumlah lebih dari 45.000 pegawai. Kegaduhan yang ditimbulkan akibat ulah keji putra Rafael ini memang cukup dahsyat. Tak heran jika sejumlah selebriti pun ikut mengecam tindakan sok kaya dan sok jagoan Dendi CS. Apalagi pasca menganiaya, Dendi sempat sesumbar tak takut dilaporkan hingga melakukan selebrasi layaknya pemain bola. Lantas benarkah Dendi CS mengidap sindrom psikopat? Bagaimana reaksi selebriti? Bagaimana pula para ahli menilai ekspresi Dendi pasca dihadapkan di depan juru warta? Benarkah ia tampak tak punya penyesalan? Atau sebaliknya justru baru menyadari jika tindakan dan selebrasinya usai menganiaya David berakhir dengan kecaman maha dahsyat hingga menyebabkan posisi dan jabatan ayahnya remuk redam? Orang tuanya kan sudah menyampaikan secara terbuka juga bahwa saat ini berdoalah agar supaya kesembuhan korban dulu lah. Kalau proses hukuman itu sudah berjalan. Jadi ya itu proses hukum biarlah dari pihak penyidik kepolisian yang akan menjalankan tugasnya. Ya, bagaimanapun tindakan keji yang dilakukan Dendi CS atas alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Apalagi Dendi CS melakukannya terhadap pria di bawah umur seperti David. Lantas benarkah sikap sok jagoan bertabur kemewahan ini seolah sudah jadi parasut bagi orang-orang kaya berduit yang justru miskin visi kehidupan? Benarkah ada banyak tingkah-tingkah orang tajir yang menyerupai perangai dan sikap Dendi di kalangan sosialita miskin visi kebudayaan ini? Suatu hal kekerasan gak ada yang baik lah, namanya juga udah kekerasan, udah keras gitu ya. Jadi menurut aku ya mungkin perlu bimbingan lebih lagi. Kita ngelihat bagaimana pola asuh di keluarga tadi kan. Apakah ia diajarkan untuk yang namanya untuk empati. Nah kalau misalnya individu memiliki empati, dia nggak bakal mau menyakiti orang lain. Begitu tuh orang kalau nggak tahu kerasnya hidup mah. Orang yang nggak pernah nyari respect begitu. Kayak gitu mah dapat respectnya gara-gara orang tahu dia nih anaknya siapa, sehingga nggak kelatih. Sementara Dendi Sean dan AGH nasibnya di ujung tanduk, David yang hampir sepekan mengalami koma, kemarin mulai berangsur pulih. Uluran simpati datang dari remaja yang memilih jadi mu'alaf dan tengah menyantren di salah satu pesantren ini. Setelah dijenguk Gus Yakut, Kapolres Jakarta Selatan, kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyempatkan datang untuk memberi support dan doa. Sekali lagi kami mengaturkan rasa prihatin dan empati terhadap apa yang telah dialami oleh korban. Proses ini akan kami lakukan secara tuntas, secara prosedural, proporsional, dan sesuai SOP yang berlaku.